Halo para Scorpio, selamat datang di Early Theory. Nama saya Kevin dan ini adalah general reading ya, ramalan yang akan saya buka secara general untuk kalian para Scorpio. Ini adalah timeless reading, jadi tidak ada kaitan waktu sama sekali. Kapan saja kalian butuh mencari jawaban atas masalah hidup yang sedang kalian jalani, bisa coba cari video-video yang ada di YouTube channel Early Theory Tarot yang ada label general reading atau timeless reading ya. Kapanpun itu tidak terbatas. Ini nggak hanya ramalan yang berlaku untuk tahun 2020, 2021 atau 2022 ya. Kapanpun kamu buka video ini ya, semoga saja akan ada jawaban-jawaban atau pesan-pesan yang bisa kamu jadikan sebagai pedoman hidup ke depannya. Oke, di sini gue udah pakai 4 tarot deck yang berbeda. Ada Oracle Message di sini, Moonology deck, dan gue juga udah tarik kartu dari kartu tarot ya. Ada 3 tarot deck yang berbeda juga dari situ. Apa yang kita akan bahas ya? Sebenarnya banyak sih ya. Aspeknya lumayan luas yang kita bahas di sini, tapi biasanya gue prefernya melihat dari kartu sih, dari kartunya mau ngarahnya kemana. Apakah kartunya itu lebih mau ngarah ke percintaan misalnya, atau lebih mau ngarah ke karir misalnya. Ya tergantung, gue bilang kayak gini, I trust the card. Ya gue percaya banget sama kartunya lah. Kalau misalnya kartu yang ngerasa bahwa kayak oke, sekarang lu fokusin dulu sama percintaan lu, karena percintaan lu lagi kusut banget nih anggapannya, gue bakal hantamin itu habis-habisan, gue bakal selesai tuh masalah topik percintaan dulu gitu ya. Karena biasanya yang keluar untuk lu di general reading itu adalah topik yang memang harus kalian prioritasin dulu sekarang, harus diselesaikan dulu sekarang, harus dicari solusinya dulu sekarang. Oke, dan reading kali ini berlaku untuk kalian yang memiliki zodiak Scorpio di posisi matahari. Ya, kalau misalnya kayak lu tuh misalnya kayak lu selama ini lu tahu lu tuh Scorpio, ya itu posisi matahari lu ya, atau kita sebut sebagai sun sign. Dan juga untuk kalian yang memiliki planet Mars di Scorpio. Oke, let's get started di sini. Coba gue lihat dulu sambil gue buka-bukaan kartu untuk kalian ya. Oracle message pertama, Waxing Crescent Moon. Oke, have faith in your dreams. Kedua, what do you need to release? Pertanyaan dari kartu. Dan ketiga, a personal issue will reach a resolution. Oke, jadi menurut gue sekarang ini kalian, kebanyakan para Scorpio ya, sekarang lagi berada di persimpangan jalan kalau gue bilang ya. Persimpangan jalan seperti apa nih? Jadi kalau misalnya kayak kita analoginya tuh, kalau misalnya hidup tuh dari titik A ke titik B lurus gitu ya, di pertengahan tuh anggapan ada perempatan jalan, ada lampu merah dan segalanya gitu ya. Jadi kita sekarang ini sedang diberi opsi, lu mau ambil jalur yang mana untuk mencapai tujuan akhir lu ya. Dan yang gue ingatin kayak gini nih ya, kayak lu terserah deh lu mau pilih yang mana aja, ujungnya tetap akan sampai ke hasil yang memang udah ditakdirkan untuk lu ya. Selama lu berani mengambil keputusan, selama lu berani untuk bergerak, mengambil tindakan, lu gak bakal terjebak di dalam kehidupan lu ya. Jadi kalau gue bilang satu sekarang ya, PR-nya kalian, fokus jangka waktu panjang. Oke, kalau misalnya sekarang kalian sedang ngerasa kehilangan arahan hidup atau lagi bingung mau ngapain, fokus sama long term ambition kalian, fokus sama tujuan hidup jangka waktu panjang ya. Biasanya dengan memikirkan sesuatu yang ada jauh di depan, kita bisa secara otomatis mengkalibrasi posisi kita di dalam kehidupan, dan kita jadi akan tahu gitu loh, oke, karena ujungnya gue mau dapat ini, sekarang yang harus gue lakukan adalah ini. Oke, kebanyakan kasus menurut gue bagi para Scorpio ya sekarang ya, ini anggapannya kayak kita lagi, karena gue Scorpio juga ya, sekarang kita lagi di masa dimana kayak anggapannya kita lagi kutuan, kita lagi mau kayak garuk-garuk kepala gitu, mau ngelepasin kutunya dari hidup kita ya. Dan kutu-kutu ini merupakan analogi yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan lo. Orang-orang yang gak penting ini loh, orang-orang yang kayak selalu mengganggu energi kita, orang-orang yang selalu mempertanyakan potensi dalam diri kita, orang-orang yang kayak tidak pernah membantu kita untuk maju ke depan, sementara kayak mereka setiap hari ya cuman kerjanya cuman mengkritik doang ya, cuman komen doang ya, yang dari dulu kayak banyak janji-janjinya tapi sebenarnya tidak pernah membantu sama sekali ya. Itu ya kita anggap sebagai si kutu ya. Kutu-kutunya ini kayak sekarang adalah masa dimana kayak kita tuh udah mulai kayak, gue gerak-gerakin gitu biar kayak hilang gitu ya, kita mau ngelepasin nih kutu-kutu yang mengganggu kita ini ya. Dan kalau gue bilang begini,
masalah yang lu buat untuk diri lu sendiri ya, atau masalah apapun itulah yang sekarang sedang kalian hadapi. Ini masalah mental sih sebenarnya, ini masalah kayak gitu bilang apa ya, internal issue lah, masalah psikologi kita lah ya, anggapannya pemikiran kita sendiri. Itu sebentar lagi akan diselesaikan, sebentar lagi lu akan mencapai satu titik kedamaian di dalam kehidupan lu, dimana kayak lu akhirnya bisa berpikir secara jernih. Oke, sebenarnya yang paling penting untuk gua kejar sekarang itu apa ya, yang kita sebut sebagai apa, clarity of the mind ya. Sebentar lagi kalian akan mencapai itu ya, titik itu. Oke. Dan memang nih kesannya bahasanya berat banget ya, tapi gue yakin untuk para Scorpio pasti mengerti apa yang gue ngomongin gitu. Sebagai Scorpio, kualitas Scorpio itu apa? Kita berani untuk menggali lebih dalam mengenai satu topik ya. Jadi menurut gue penting banget untuk kalian mengetahui bahwa kayak kebanyakan kartu kalian itu kartu major arcana ya, kartu-kartu besar semua gitu. Tapi sebelum gue mulai membahas lebih jauh, gue bakal kasih tahu dulu kalian akan berurusan dengan orang-orang dengan zodiak apa ya dalam waktu terdekat ini. Kalian akan berurusan dengan Taurus, Aquarius, Aries, sesama Scorpio, dan juga Gemini. Oke, ada 5 ya, Taurus, Aquarius, Aries, sesama Scorpio ya, dan juga Gemini. Oke, dan memang nih ya, kayak mungkin tadi analogi gue tuh cocok banget gitu ketika kayak gue bilang soal kutu-kutu ini gitu ya. Karena gue ngerasa sekarang ini kalian tuh sedang dikelilingi oleh orang-orang, banyak banget orang-orang yang ada di dalam hidup kalian gitu loh ya. Dan unfortunately, kalau gue bilang kebanyakan itu parasit. Kebanyakan tuh justru nanti semakin lama lu biarin gitu ya, nempel sama lu, semakin lama jadi semakin benalu. Oke, jadi di kebanyakan kasus menurut gue memang ada banyak PR sih ya bagi para Scorpio untuk belajar menyeimbangkan. Oke, kalau misalnya kayak gue itu terlalu sedikit menjalani kehidupan sosial, itu juga nggak baik, karena kita juga yang namanya manusia itu kan makhluk hidup sosial ya, kita tetap butuh lah anggapannya interaksi sosial dengan orang-orang. Jangan sampai nggak punya teman, jangan sampai nggak punya support system. Tapi kadang-kadang kita juga suka kelewatan gitu lah ya, bahwa kayak oh ya udah deh, kayak gue ambil teman sebaik-baiknya gitu loh, karena gue tahu gue punya kapasitas untuk menghandle banyak orang. Sebenarnya tidak. Ya kalau gue bilang di situ-situ aja sih, karena dia bilang begini, Three of Cups ya, di sini ada kartu Three of Cups. Oke, dan ada kartu The Star. Oke, Aquarius energy di sini, dan juga ada kartu Hierophant. Ya, sekarang adalah waktu untuk kayak kalian ibaratnya tuh mengkategorisasikan orang-orang yang kalian kenal berdasarkan tujuan mereka di dalam hidup lu. Ada orang yang bisa membantu membentuk kepribadian kita menjadi orang yang lebih sukses. Ada orang yang sebenarnya tuh tujuannya hanya untuk membuat membawa hiburan ke dalam hidup kita. Tahu gak sih teman-teman hangout yang kita cuma ketemu setiap weekend doang ya, malam minggu gitu ya, kayak kita pergi nongkrong minum-minum ya. Ada tipe orang yang kayak cuma kayak gitu doang, tapi ya udah manfaatnya cuma itu gitu ya, mereka nggak bertujuan untuk hal-hal lain di dalam hidup kita. Ada juga orang-orang yang mungkin memiliki ambisi yang sama dengan kita, dan mereka inilah yang di kebanyakan kasus bisa kita bawa pertemanannya sampai ke akhir hayat kita. Dan kita sekarang bagaikan Marie Kondo ya, kita harus mulai mengkategorisasikan nih gitu ya. Oh, si A itu masuknya ke kategori yang mana, dia bisa membantu gue di mana, gunanya di mana nih gitu ya. Dan kesannya memang nih bahasanya kasar banget, kok lu ngomongnya soal guna-guna gitu. Tapi menurut gue penting banget untuk kita mengetahui setiap orang di dalam kehidupan kita fungsinya tuh di mana dan bagaimana cara mereka bisa membantu kita. Bukan berarti bahwa kayak kita cuma mau temenan sama mereka karena kita mau memanfaatkan mereka, tapi lebih ke arah jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang tidak tepat sasaran dari orang-orang yang dekat dengan kita ini, terutama dengan pasangan kita juga ya. Banyak orang yang suka salah kiprah ya, banyak orang yang kayak suka memberikan terlalu banyak harapan lah terhadap pasangan hidup mereka, percintaan ya, anggapnya pacar lah misal, atau kayak suami atau istri gitu ya. Kadang-kadang kita mikir bahwa kayak karena lu pasangan hidup gua, lu orang terdekat gua, lu harus bisa menjadi segala sesuatu yang gua harapkan untuk lu. Kalau misalnya kayak gua butuh sesuatu yang berhubungan kerjaan, gue harapin lu bisa bantu gue. Kalau misalnya gue butuh hiburan, gue harapin lu bisa menjadi teman nongkrong gue, dan segalanya. Tapi sebenarnya bahkan pasangan hidup kita sendiri pun memiliki peran yang cukup spesifik untuk hidup kita. Ada pasangan hidup yang perannya atau tujuannya itu adalah untuk membawa kita ke suasana yang lebih optimis. Kalau misalnya kita pesimis, biasanya kita suka dapat pasangan yang optimis banget gitu ya, ngebalance lah anggapannya. Ada pasangan yang perannya itu adalah untuk membantu kita kerja misalnya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat ya untuk kalian memikirkan dan mengkategorikan
siapa perannya apa di dalam hidup gue. Oke, dan nggak semuanya kalau misal perannya itu nggak penting, ya misal kayak tadi kayak gue bilang, oh teman hiburan, bukan berarti gue bilang oh lu tinggalkan aja, nggak kayak gitu, karena mereka juga mereka juga lumayan berjasa lah anggapannya ya, kayak kadang-kadang ketika kita udah stres kerja gitu ya 7 hari atau 5 hari seminggu gitu, ketemu sama mereka ya udah kita juga bisa ngilangin stres, itu juga merupakan guna ya, ada gunanya juga di dalam hidup kita. Tapi menurut gue yang harus kalian lepas adalah orang-orang yang kesannya ngomongnya banyak, kesannya kayak ngerasa kayak oh iya maksudnya kayak kapanpun lu butuhin gue pasti bakal ada, lu mau cerita apa gue pasti bakal bisa membantu lu, tapi ternyata buktinya nggak ada, omong kosong doang kayak kentut pup gitu ya. Dan orang-orang seperti itu yang perlu lu hilangin dalam hidup lu, jujur aja kalau gue bilang. Oke, di sini ya gue ngerasa semakin lama kalian itu semakin apa ya, kebanyakan dari para Scorpio ya, kalian semakin lama kalian semakin mulai kurang bisa terhibur dengan hal-hal yang terlalu receh atau terlalu mendasar. Ya, mungkin kebanyakan dari kalian mulai ngerasa bahwa kayak aduh kok bahagia aja susah ya sekarang gitu. Dulunya kayak gue diajak nonton bioskop aja gue udah happy banget. Sekarang kok kesannya kayak barang-barang kayak gitu udah mulai kehilangan makna ke gue gitu. Dan menurut gue apakah itu wajar? Wajar banget gitu. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Oke, kalian sekarang ibaratnya ya antara dua lah, antara kalian tuh lagi banyak maunya, lagi BM ya, atau lagi jenuh, atau emang kalian sekarang ini sedang memulai sebuah perjalanan spiritual yang lebih mendalam dalam diri kalian. Ya, yang dimana kayak dulu kalian itu kayak sekedar keluarin duit untuk beli baju aja udah happy, sekarang kalian udah mulai ngerasa bahwa kayak apa ini gunanya, sementara kayak gue juga habisin duit gue untuk barang-barang kayak gini tapi gue nggak dapat nih kepuasannya. Ya, banyak dari kalian mungkin sekarang sebentar lagi akan menjalani sebuah krisis eksistensial juga, dalam arti bahwa kayak kenapa hal-hal yang dulu gue kejar sekarang gue jadi kehilangan ambisi untuk mengejar itu, apakah gue perlu ganti haluan gitu ya. Dan menurut gue di kebanyakan kasus memang perlu ada kalibrasi ya, perlu ada penyesuaian. Mana sih? Gue sambil lihat monitor. Ya, perlu ada penyesuaian. Oke, terhadap apapun itu yang selama ini udah kalian kejar. Karena sekarang kalau gue bilang kayak gini, kalian menjadi seseorang yang lebih bijaksana dari versi-versi tahun-tahun lalu. Ya, semakin kita menjadi bijak, semakin kita mengerti mengenai makna dunia, semakin kita juga kehilangan nafsu terhadap hal-hal yang terlalu duniawi. Ngerti ya kalau gue bilang ya? Jadi kadang-kadang bukannya karena kita bilang kayak anjir nih orang gak ada apa ya, maksudnya kayak banyak maunya lah, anggapannya kayak oh orang ini kayak nggak mensyukuri hidup lah, bukan seperti itu. Tapi kadang-kadang mungkin selama ini kayak lu bakal makin sadar semakin kesini bahwa hal-hal apa ya, objek-objek yang selama ini kayak gue beli yang selalu bisa bikin gue happy, sekarang gue udah ngerasa kayak oke, ini udah gak bikin gue happy lagi. Kenapa? Karena gue udah butuh sesuatu yang lebih spiritual, yang lebih bermakna ke dalam hidup gue. Mungkin saja sesuatu yang berhubungan dengan komitmen, sesuatu yang berhubungan dengan relationship, sesuatu yang berhubungan dengan kesuksesan, pencapaian diri, kedisiplinan. Oke, ya. Jadi gue bilang sekarang ini ya, again, kalau misalnya lu mau tanya gue ini kartunya sebenarnya mau ngarahnya ngomongin apa sih Kak Kevin gitu, dia mempertanyakan sebenarnya selama ini orang-orang yang kayak kamu pegang, yang kamu genggam ini ya, semua orang yang kayak kamu simpan di dalam kehidupan kamu udah tahu belum sih perannya mereka di dalam hidup kamu tuh apa, dan di sisi mana, di aspek mana mereka tuh akan membantu meningkatkan kualitas hidup kamu. Karena di sini kalau gue bilang, kamu mungkin saja kayak dikelilingi sama banyak orang, tapi kamu juga bingung gitu loh, oke ini orang tujuannya apa di dalam hidup gue. Jadi makin lama kalau gue bilang secara otomatis lu bakal makin melengsarkan nih pertemanan-pertemanan yang lu anggap sebagai tidak penting. Dan menurut gue mungkin sekarang ini emang masanya untuk kayak lu hidup minimalis di dalam kehidupan sosial. Ya, udah kita keep yang baik-baik aja deh gitu, keep yang emang udah deket aja, yang udah kayak temenan lama, yang udah sahabatan. Gitu. Karena ketika lu sekarang sedang memulai perjalanan spiritual, ya, dan seperti yang gue bilang tadi ya, kebanyakan dari kita para Scorpio sekarang sedang melewati perjalanan spiritual. Kita agak sulit untuk memberikan perhatian terhadap hal-hal lain selain diri kita. Karena sekarang adalah waktunya untuk kayak kita benar-benar kayak mikirin gitu, oke, gue maunya kemana, apa yang gue sedang jalanin, semua itu sekarang kita mikirnya ke diri kita, dalam. Lu memiliki banyak orang, memang banyak orang bakal membantu kamu juga ya, tapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka atau menjadi support systemnya mereka.
Dan kalau gue bilang, lu dengan memiliki terlalu banyak orang yang lu genggam ini, lama-lama lu bakal overwhelm. Dan ini kayak gue bilang, kita baru aja memulai perjalanan spiritual ini. Ini belum sampai klimaks loh, ya. Dan perjalanan spiritual tuh jarang banget enak dijalanin gitu ya, sangat tidak nyaman gitu ya. Banyak hal-hal yang akan membuat lu mempertanyakan tentang tujuan hidup lu selama ini gitu loh. Oke, jadi pastiin orang-orang yang terdekat dengan lu sekarang yang lu kenal, pastiin lu tahu tujuan mereka apa di dalam hidup lu. Karena kalau misalnya nggak jelas ya udah mending dibuangin aja. Oke, ada kartu death juga di sini, gue sambil kasih lihat semua ya. Oke, ini ada kartu death, ini ada kartu six of swords ya. Jadi ini dua kartu yang kalau gue bilang lumayan mengarah ke apa? Berakhirnya sebuah hubungan. Oke, nggak harus berhubungan dengan percintaan juga ya, karena gue nggak ngeliat ini arahnya semuanya ke arah romantis. Ini lebih ke arah kayak secara umum orang-orang yang kayak kita pegang di dalam hidup kita gitu ya. Ada beberapa yang akan berakhir, dan gue ngerasa itu berakhir bukan yang tiba-tiba kayak oh lu ada masalah sama mereka terus tiba-tiba ya udah kayak gue gak mau jadi teman lu atau kayak gue gak mau jadi pacar lu, enggak. Tapi ini adalah sebuah proses yang secara perlahan terjadi. Makin lama makin jarang hangout sama teman yang ini, pada akhirnya jadi gak hangout sama sekali. Dan menurut gue itu adalah proses yang alami, bisa saja terjadi. Apalagi ketika kayak lu tahu bahwa kayak oke, gue nggak tahu nih orangnya tujuannya apa di dalam hidup gue, ngapain gue keep dia ya. Dan gue bisa bilang bahwa kayak semakin lama kalian semakin dominan dan semakin bisa memimpin hidup kalian sendiri ya. Gue merasa kayak sekarang ini kalian semakin lebih nyaman untuk menggunakan otoritas kalian untuk mengarahkan hidup kalian sendiri, dimana dulunya mungkin kalian masih lumayan bergantung sama opini orang ya, dengan bantuan orang lain untuk bergerak atau untuk membuat progres dalam kehidupan kalian. Oke. Untuk yang para Scorpio single ya, paling kalau gue bilang di sini ada seorang Aries ya, ada seorang Aries nih, tapi dia di sudut sini. Jujur kalau gue bilang sih enggak, gue bilang again ya, balik lagi ke yang tadi gue bilang, kalian tuh sekarang sedang melewati proses spiritual journey. Kurang baik untuk memulai spiritual journey bersamaan dengan lu memulai hubungan baru. Tapi ya, just for argument sake ya, Queen of Wands. Oke, ini adalah cardinal fire sign Aries. Oke, jadi kemungkinan besar jika kalian sekarang memang sedang mencari pasangan hidup ya, kemungkinan ada seorang Aries yang bisa menjadi prospek yang baik untuk kalian. Tapi menurut gua, again, gua balikin lagi, jangan jadikan itu sebagai fokus kalian sekarang. Fokus kalian sekarang adalah untuk merapikan kehidupan sosial ya, dan untuk mengetahui posisi lu dan tujuan lu dan makna lu di dalam kegiatan-kegiatan sosial ini, dalam pertemanan lu, dalam hubungan lu. Karena ketika nanti kayak lu sudah mencapai pertengahan proses spiritual journey lu ini ya, lu akan sangat mempertanyakan, ini orang gunanya apa sih untuk gua? Pacar gua ini sekarang selama ini udah bermanfaat belum sih untuk gua? Dan lu mencapai tengah, itu semakin banyak orang-orang yang rontok dari hidup lu. Karena memang lu sadar ternyata selama ini gua keep mereka ya hanya sekedar kayak gua ngerasa ya udahlah lucu, gua ambil gitu, kayak ibaratnya kayak lu nemu apa ya, lu nemu boneka di tepi jalan, lu simpan aja gitu loh ya. Dan berlaku untuk semua orang. Kita tuh cenderung suka ngoleksi sampah, termasuk dalam interaksi sosial ya. Jadi itu sih kalau gue bilang ya. Di luar itu juga jangan terlalu sering berfoya-foya ya. Harus ada berbagai alternatif untuk menghibur diri ketika lu tuh stres. Ketika lu stres, nggak harus lu keluarin jutaan hanya untuk menghibur diri lu sendiri. Karena gue bilang di sini ya, ini kartu apa? Ini kartu party ya, terutama bagi para Scorpio yang kayak aktif di dunia malam. Oke. Ini Five of Pentacles. Oke. Ini juga biasa menandakan kekurangan dalam bentuk finansial. Oke. Jadi jangan sampai hanya gara-gara lu stres kerja, lu menghabiskan duit yang secara jerih payah sudah kamu kumpulkan selama lu bekerja, sehingga lu makin stres karena lu ngerasa bahwa kayak anjir, gua kerja keras untuk dapat nih gaji ini habis hanya untuk menghibur diri gua karena gua stres kerjaan ini. Lingkaran setan dong gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang mungkin harus kalian perhatikan ke depannya. Tapi again, a big movement is coming untuk kita para Scorpio ya. Jadi yang bisa gua sampaikan ke kalian adalah siap-siap ya, siap mental, siap diri, dan bersiaplah untuk introspeksi
Karena itu kok yang dibutuhkan selama kita itu spiritual journey. Itu yang dibutuhkan untuk kayak kita menghadapi sisi-sisi tergelap dalam diri kita. Ya, dan bagi para Scorpio menurut gua cukup alami sih, itu sesuatu yang bisa dilakukan. Ya, I know we are strong enough to do that, so I don't think I should be worried about a thing, ya. Tapi ya ingat tadi PR-PR yang soal teman-teman ini ya gitu ya, yang sampah dibuang aja atau yang sampah dihilangin dulu aja untuk sementara, karena lu makin ke depan makin kayak nggak ada waktu sih untuk kayak ngehandle 5 grup pertemanan yang berbeda misalnya. Intinya begitu. Oke. Semoga bisa membantu. I wish you the best of luck. Jangan lupa di subscribe dan like YouTube channel kita di Early Theory Tarot, dan juga jangan lupa follow di Instagram ya. Kita bakal ada banyak konten setiap harinya yang berhubungan dengan astrologi dan tarot. Kita juga setiap hari Jumat bakal ada live reading ya, dimana kayak gue akan membahas pertanyaan kalian ya di Q&A box. Dan ya, jangan lupa juga kalau misalnya kalian butuh ramalan pribadi atau personal reading dari gua, bisa langsung di order dari website www.earlytheory.com. Oke, I will see you soon. Bye bye.